Halo, selamat datang di The Digital Monetization Podcast bersama saya Yosef Abbas. Kali ini di episode kali ini bahas bisnis bareng Yosef. Kita akan bahas satu momen yang bikin banyak penjual, banyak seller mulai panik. Ini adalah orderan sepi menjelang mudik. Biasanya sih H-7 sampai H-3 Lebaran ya. Jadi traffic toko ini otomatis mulai menurun. Pembeli kita itu mulai fokus ke yang namanya persiapan mudik, pengiriman pun di toko kita jadi mepet. Bahkan beberapa ekspedisi itu udah tutup early, lebih awal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sepi? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan supaya kalaupun sepi kita nggak ikut tenggelam? Karena memang momen-momen sepi tersebut itu adalah momen-momen yang wajar ya, karena memang mendekati Ramadan sudah habis dan akhirnya Lebaran mudik datang. Dan di momen itu pasti orang sudah tidak terfikirkan lagi untuk spending lebih banyak lagi seperti sebelumnya saat persiapan Lebaran. Nah, saya tahu perasaan kamu yang mungkin sebagai seorang pemilik bisnis, sebagai seorang seller online yang target bulanannya ini mungkin belum nutup padahal sudah mendekati Lebaran, stoknya pun masih banyak, tapi kok makin hari makin sepi yang check out ya. Dan biasanya seller-seller di titik ini itu merasa panik. Mulai deh yang disebut, kita sebutnya lingkaran dari vicious circle ya, atau lingkaran setan ya. Apa itu? Mulai banting harga, kasih diskon gede-gedean, padahal ya belum tentu juga efektif. Pada akhirnya udah keluar harga murah margin tipis, produk pun ternyata nggak keluar dari gudang secara efektif. Dan ini sebabnya memang karena kewajaran memasuki minggu akhir Ramadan yang prioritas orang tadi sudah berubah. Tapi ada satu hal nih yang perlu kita sama-sama ingat. Ini bukan akhir dari peluang, ini cuma perubahan momentum saja karena ada behavior dari pembeli kita yang berubah. Dan kalau kamu diam saja, toko kamu akan makin tenggelam. Tapi kalau kamu bisa adaptif dan gercep, terutama setelah mengetahui insight dari episode kita yang kali ini, kamu masih bisa naik penjualannya bahkan saat orang lain, toko-toko lain, brand lain ini mulai mengalami penurunan atau lebih slow dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, dalam episode kita kali ini, saya mau kasih kamu 3 strategi anti panik yang bisa bikin kamu menjalani hari-hari akhir Ramadan ini dengan lebih siap lagi, yang bisa bikin juga kamu langsung terapin. Yang pertama adalah sebisa mungkin fokus ke produk-produk yang saat ini kamu evaluasi dan dilihat mana yang kira-kira bisa kita terapkan pengiriman yang lebih cepat, instan ataupun same day. Gunakan jasa pengiriman seperti GoSend atau Grab Express atau Shopee Express. Pokoknya pengiriman-pengiriman yang bisa instan. Kenapa? Karena memang banyak juga masih ada orang-orang yang mengandalkan pembeliannya mereka itu di akhir-akhir mepet Lebaran. Dan mereka yang membuka opsi ini, seller-seller yang membuka opsi ini, itu justru akan menjadi hal yang positif dibandingkan dengan seller-seller lainnya yang tidak membuka pengiriman ini. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan dari semua yang kamu sudah buka pengiriman instannya, kamu bisa tambahkan SKU yang biasanya tidak kamu open, kamu pertimbangkan apakah bisa kira-kira kamu menerapkan di SKU tersebut sehingga produk yang ready stock tersebut bisa dijual di dalam kota kamu sehingga bisa membantu kamu untuk pada akhirnya menyalurkan produk yang ada di dalam gudang kamu. Misalnya skincare yang travel size, itu sering orang cari ya. Lalu cemilan, lalu hampers kecil. Karena banyak orang yang sudah menyiapkan hampers, tapi kadang ada aja kurangnya mendekati hari-hari Lebaran saat mereka baru tahu, oh ternyata ada orang di keluarganya dia yang ternyata tahun ini ikut ngumpul. Nah, jadi beberapa kriteria-kriteria produk ini masih bisa dimanfaatkan dengan pengiriman cepat tadi. Ini bisa jadi solusi buat pembeli yang butuh cepat karena udah mau mudik. Nah, berlanjut ke strategi selanjutnya, yang strategi kedua yang melengkapi dari strategi yang pertama ya. Strategi kedua ini adalah memang momentumnya ini sudah mendekati liburan dan sudah mendekati Lebaran, tapi kamu tetap masih bisa buat campaign, buat promosi di toko kamu. Ini promosi yang kita adakan sendiri, campaign yang kita adakan sendiri, yaitu last order sebelum libur. Jadi ada promo dan kita harus kasih tahu ke customer kita juga
bahwa ini kesempatan terakhir mereka sebelum toko tutup. Manfaatkanlah promo spesial ini. Pasang kalau bisa, saran saya kan di toko kita, misalnya kita punya toko di TikTok Shop kita, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Pasang banner gede-gede di toko kita. Tulisannya adalah order terakhir H-3, setelah itu pengiriman baru buka H+5. Misalnya seperti itu ya. Walaupun memang di beberapa platform kita masih bisa mengirimkan walaupun di momen-momen terlepas dari momen-momen itu. Ini hanyalah gimmick promo aja. Supaya apa? Supaya ke-push orderan. Supaya mereka-mereka yang jadi customer kita itu bisa pada akhirnya dari masukin keranjang bisa cepat-cepat check out. Nah, ini menciptakan urgency dan mendorong keputusan pembelian dari pembeli kita yang mungkin masih wait and see ya, masih menunggu-nunggu ya, ini beneran butuh atau enggak sih, beneran kurang atau enggak sih, jangan-jangan sebenarnya udah cukup. Nah, orang-orang yang masih nunggu-nunggu ini dikasih banner seperti itu, mereka kemungkinan akan langsung untuk check out dan menyelesaikan transaksi. Oke, lalu selanjutnya ini kebetulan ada 3 strategi yang bisa kita gunakan. Boleh kamu gunakan satu saja juga sudah bagus ya, karena harapan saya adalah dari episode kita kali ini kamu paling tidak bisa mengambil salah satu aja diterapkan dari 3 tips ini, maka bisa membantu toko kamu untuk tidak tenggelam di momen mendekati Lebaran ini. Tips terakhir yang ketiga adalah bundle produk yang relate sama suasana mudik. Nah, ini penting. Relate sama suasana mudik artinya adalah paket-paket dan produk-produk tadi itu sebisa mungkin sistemnya adalah sistem dengan cara kita membuat bundling, sehingga orang itu bisa mudik dengan dia dalam satu paket mudik tersebut ada berapa isi dalamnya. Contoh, misalnya bundling travel 3-in-1, isinya ada sabun, ada tisu basah, ada minyak angin mini. Nah, itu dijadikan satu paket bundling, sehingga orang membeli itu langsung membelinya berdasarkan konteks yang relevan dengan mereka yang lagi pengen mudik. Jadi value-nya ini bukan di masing-masing produk yang terpisah-terpisah, tapi kita buat solusi di mana ada produk bundling yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga orang beli itu karena kita memang menyiapkan paket bundling ini dan mengerti kebutuhan mereka. Nah, itu ada 3 tips utamanya yang bisa kita lakukan supaya pada akhirnya toko kita ini tetap memiliki transaksi yang cukup baik walaupun sudah menjelang Lebaran. Tapi mau nggak ya saya kasih satu tips terakhir lagi supaya kamu punya tambahan tips, punya tambahan strategi dan amunisi untuk mempersiapkan masa-masa menjelang Lebaran ini. Tips 1, bonus yang terakhir adalah membuat konten reels yang singkat atau story membahas soal persiapan mudik. Nah, jadi kamu bermain dari baik ini di TikTok, di Instagram, ataupun di marketplace sekalipun, sekarang itu sudah ada yang namanya impulse buying. Dimana kalau kamu marketplace Shopee, sudah ada Shopee Video, dimana sekarang sudah ada Shopee Live juga. Dan terutama di platform-platform yang impulse buying, Shopee Video dan Shopee Live ini, kamu bisa memanfaatkan storytelling, membuat Shopee Video, lalu di situ membahas persiapan mudik dan ternyata kamu memasukkan produk kamu di situ. Nah, jadi intinya adalah memanfaatkan cerita untuk kamu menjadi jalan masuk buat soft selling pas momen lagi mau mudik Lebaran ini. Ingat ya, kamu nggak harus ikut-ikutan sepi juga seperti toko-toko lainnya atau brand-brand lainnya selama kamu tahu cara main strateginya. Karena banyak yang seller itu merasa mendekati Lebaran ya sudah telat ya buat kita berjualan ya. Tapi justru di momen-momen ini saat seller-seller lain itu sudah mulai ngerem, justru kita berinovasi dan menerapkan strategi-strategi yang pada akhirnya bisa kita mendapatkan buyer yang tepat dan memang mereka nggak mau ribet, membutuhkan bantuan dari kita untuk menghadapi momen Lebaran mereka dengan 3 strategi tadi dan 1 bonusnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita ini tidak reaktif, tapi kita punya planning, responsif, kita memiliki strategi. Jadi jangan tunggu momen Lebaran lewat begitu saja, eksekusi sekarang dengan tadi ya 3 strategi ya. 1, prioritaskan produk yang ready dan bisa instant delivery-nya. Lalu komunikasikan juga mengenai deadline order. Kita membuat campaign di toko kita sendiri supaya mempush orang untuk bisa check out dan transaksi. Lalu ketiga, bikin produk yang bundling relevan dengan kebutuhan
mudik atau kebutuhan lebaran mereka. Dan kalau kamu butuh panduan lengkap atau butuh tutorial lainnya seputar marketing, kamu bisa langsung cek di Spotify ataupun langsung DM saya di @yosefabas_. Sampai ketemu di episode selanjutnya, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. See you on the next episode. Dadah.